Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus nantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat, kuat, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan senantiasa hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita masuk pada hari yang ke-17 dalam program Doa Puasa selama 40 hari, terhitung setelah Paskah sampai hari kenaikan. Dan hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dengan tokoh yang bernama Nehemia. Firman Tuhan berkata dalam Nehemia pasal yang pertama ayatnya yang keempat, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia ketika dia mendengar sebuah berita adalah dengan berdoa dan dengan berpuasa. Berita apa yang didengar oleh Nehemia dicatat di dalam Nehemia pasal pertama ayat yang kedua. Hanani menyampaikan kepada Nehemia bahwa terjadi kesukaran besar terhadap orang Yahudi dan keadaan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika Nehemia mendengar berita ini, yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia mau berpuasa dan dia mau berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kenapa dia mau berdoa? Kenapa dia mau berpuasa? Saya mau katakan ini adalah tindakan imannya. Karena dengan tindakan imannya dia percaya akan mengalami pertolongan, akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Bahkan yang dia sembah adalah Allah yang mampu, yang sanggup, yang dahsyat, yang berkuasa menyelamatkan. Seperti itulah dengan kehidupan kita semua Bapak Ibu. Ketika kita mendengar sebuah berita, kita tidak perlu cari cara lain. Hanya dengan berdoa, hanya dengan berpuasa, dengan tindakan iman kita, kita berkata bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan menyelamatkan kehidupan kita semuanya. Dan yang kedua yang dilakukan oleh Nehemia adalah dia mengakui kesalahan, baik kesalahan bangsa, kesalahan pribadinya maupun kesalahan keluarganya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan kami telah berlaku salah terhadap Tuhan. Saudaraku diberkati Tuhan, sangat penting untuk kita mengatakan di dalam doa, bahkan di dalam puasa kita berkata, Tuhan inilah kehidupan saya, ampuni saya dan berkati kehidupan bangsa ini, berkati kehidupan pribadi saya dan keluarga saya. Saudaraku diberkati Tuhan, ketika kita berdoa dan berpuasa, sekali saya mau katakan, puasa bukan hanya sekedar kita berpantang terhadap makan dan minum atau menahan emosi kita, tetapi dengan doa dan puasa ini kita sertai dengan iman sambil kita memuji dan menyembah Tuhan Raja di atas segala raja, dan kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan mendengar doa kita, Tuhan mengampuni dan Tuhan memulihkan negeri kita maupun keluarga kita. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan, dan yang menjadi pokok doa syafaat, kita berdoa terus untuk pemerintah yang ada, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, baik pemerintah pusat, daerah sampai di desa-desa, semuanya diberikan hikmat oleh Tuhan. Roh takut akan Tuhan menyertai kepemimpinan mereka. Dan pokok doa syafaat yang kedua, kita berdoa biarlah keamanan, kesejahteraan dan perlindungan terhadap bangsa Indonesia, terhadap kota atau desa atau tempat di mana kita tinggal. Dan yang ketiga tentunya kita berdoa biarlah semakin banyak orang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebab hanya Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan kehidupan. Demikian kebenaran firman Tuhan kita pada hari yang ke-17 ini. Tetap semangat, tetap bersyukur, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.